buka kameranya ya. Nah, karena setiap pembelajaran akan Bu Amba record. Ya, begitupun di Google Classroom akan Bu Amba record layar sehingga terlihat keaktifan siswa siapa saja, yang melanggar tata tertib siapa saja dan tidak bisa mengelak dari ini semua ya. Juga Bu Ambar mendorong anak-anak semua untuk aktif dalam pembelajaran, bahwa pembelajar yang memiliki keterampilan abad 21 adalah berpikir kritis, ya, inovatif, kemudian communication, ya, itu penting, ya, sebagaimana yang pernah kita sama-sama simak mengenai orientasi pembelajaran, bahwa di keterampilan abad 21 ini anak-anak memiliki keterampilan 4C, ya, yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dan Bu Ambar ingatkan kembali bahwa wajahnya silahkan diperlihatkan ya, bahwa wajah yang terlihat ya seperti ini ya, bukan hanya jidatnya yang terlihat, bukan hanya alisnya aja ya, bukan hanya pucuk jilbabnya saja ya, melainkan kehadiran kita, keikutsertaan kita ya, keaktifan kita. Nah, ini terlihat jelas ya, karena ini juga direcord, jadi suatu saat jika anak-anak atau orang tua membutuhkan data, ya ini data ini bisa dipakai ya sebagai bukti ya pembelajaran. Baik, silakan diingatkan teman-teman yang belum masuk, boleh dibantu siapa ketua kelas atau sekretaris kelas, ingatkan teman-temannya di grup nak. Ya Bu, lagi nyatat siapa aja yang belum. Ini baru 13 yang bergabung dari 21. Sambil di reminder ya di grup kelas. Nah, sebelumnya kita simak dulu yuk video berikut ini. Salah. Kan yang ini. Share-nya. Belum dibuka. Ini untuk penyemangat kita ya sama-sama. Silakan didengarkan. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa Tuhan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi, sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah saya pasti bisa? Oke, baik. Iya, baik anak-anak, tadi belum terdengar kayaknya suaranya ya. Sudah terdengar atau belum tadi ya? Saya lupa di share sound. Kita ulang lagi ya. Nah, ini soundnya terdengar nggak? Kalau ini soundnya terdengar atau enggak ya? Oke, baik anak-anak, tadi share screen Bu Ambar mengenai video motivasi, terdengar nggak suaranya? Bagaimana, bisa diulang? Bisa diulang?
Nge-lag, Bi, jaringannya. Iya, bagaimana? Saya sudah kembali terdengar jaringan saya nih. Lepas terus. Bagaimana? Ya, Sudah terdengar? kedengeran. Oke, tadi share screen saya sudah terdengar suaranya belum? Kayaknya belum deh. Kita coba aja ya. Nah, ini sudah terdengar belum? Belum, Bu. Belum, Bu, nggak ada suaranya. Belum ke play, Bu. Ini udah kedengeran belum? Belum. Sudah terdengar? Belum, Bu. Soalnya patah-patah, Bu. Bentar, oh, saya belum share sound, jangan-jangan. Oke, ini terdengar. Itu juga dengan hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan. Dengar, Bu. Salah Oke. untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Oke, itu ya. Jadi mimpi-mimpi kita harus kita raih ya, dan katakan bahwa saya pasti bisa. Ya, bahwa sekali lagi katakan bahwa anak-anak pasti bisa. Apa yang harus anak-anak kejar saat ini? Ya, tentunya cita-cita yang banyak ya yang ada di hadapan anak-anak. Aku cita-citanya masuk jurusan IPA atau IPS. Aku harus belajar lebih giat lagi. Aku mau banggain mamaku. Aku mau bikin bangga ayahku. Aku harus jadi kejar impianku waktu kecil. Ya, dulu waktu kecil Bu Ambar cita-citanya jadi perawat, Nak. Lama-lama berubah jadi guru. Ya, jadi penyiar radio. Jadi apa lagi tuh? Ya itu aja muter-muter di situ. Kalau nggak perawat, penyiar radio, guru. Perawat, penyiar radio, guru. Gurunya tadi guru agama Islam, guru ekonomi, guru apa lagi ya? Guru ekonomi, guru agama Islam. Pengennya udah itu aja tuh. Guru BK satu lagi. Ya. Ternyata nyangkutnya jadi guru geografi ya. Akhirnya jadi ngajar IPS. Itulah cita-cita yang terpendam ya, yang saya pupuk ya. Pasti begitupun dengan anak-anak ya. Pasti kalian punya harapan, punya cita-cita ya, punya hal yang ingin digapai saat ini. Nah, langkahnya masih di SMP, sebentar lagi kenyataan ya mimpi itu akan jadi nyata. Nah. Ya, dengan tahapan SMP kemudian ke SMA ya, kemudian anak-anak akan lanjut ke penjurusan di perkuliahan nanti ya yang mewujudkan cita-cita anak-anak semua. Jadi katakan kalian pasti bisa dan bisa melalui kegiatan pembelajaran ini dengan mengikuti tata tertib yang ada dalam SMPT Auladi. Ya, salah satunya adalah dengan membuka kamera ya. Karena proses ini setiap mengajar walaupun di Google Classroom juga tetap akan saya record ya sebagai bukti bahwa ada anak-anak yang tidak membuka kamera dari awal ya, yang tidak aktif berkomentar di Google Classroom ya, itu menjadi catatan ya, menjadi bahan ya, menjadi bukti nyata ya bahwa memang anak-anak kalau nggak bisa masuk, teman-teman bisa masuk nih. Bentar, ya seperti itu. Jadi pasti anak-anak pasti bisa ya. Kita bisa kejar semua harapan dan mimpi-mimpi kita ya. Karena mimpi adalah kunci untuk kita menemukan dunia. Ya, seperti itu. Jangan lupa bakar kaset dan CD-nya ya, karena suaranya nggak asik. Baik, kalau gitu kita masuk di pembelajaran kita ya, tinggal sekitar 20 menit lagi ya, kurang dari 20 menit ya.
karena tadi kendala jaringan dan hal-hal lainnya, maka di sini Bu Ambar mau mengingatkan kembali anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang paling tahu mungkin? Ada yang sudah tahu? Kira-kira kemarin kita belajar tentang apa ya? Seni rupa 3 dimensi. Ya, betul sekali. Hebat ya. Belajar tentang seni rupa 3 dimensi. Ya, ini dia kompetensi dasar kita ya. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, kemudian bagi yang baru bergabung, silahkan diisi presensi kehadiran hari ini. Ya, jangan sampai yang isi karena akan Bu Ambar tandai sebagai alpha tidak masuk ya, tidak hadir. Link presensi di Zoom ya. Oke. Nah, ini dia ya. Kita akan mengobservasi beberapa patung yang berbeda, bahan pembuatannya, kemudian kita bisa menganalisis konsep patung dengan benar. Kemudian mengobservasi beberapa patung yang berbeda bentuknya, kita dapat menganalisis fungsi patung dengan benar. Kemudian setelah mengobservasi beberapa patung berbeda berdasarkan pembuatannya, Ananda dapat menganalisis karakteristik bahan pembuatan patung dengan benar. Nah, kemudian pembelajaran pertama ini ya, kita mampu apa nih? Mengobservasi beberapa patung yang berbeda bahan pembuatannya, anak-anak dapat menganalisis konsep patung dengan benar. Ya, konsep patung dengan benar ya. Jadi konsepnya di sini harus kita luruskan bersama bahwa patung yang kita pelajari kali ini adalah bukan untuk sesembahan, gitu ya. Itu yang perlu kita garis bawahi dengan jelas ya. Kemudian setelah mengobservasi beberapa patung yang berbeda bentuk, Anda dapat menganalisis fungsi patung dengan benar ya. Baiklah, kalau gitu kita lihat konsep patung itu sendiri anak ya. Nah, ini mengulang dulu yang pertemuan kemarin. Karena pertemuan kita kan hanya seminggu sekali. Jadi Bu Ambar setiap ketemu review dulu, baru kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini mungkin kita pernah lihat ya gambar-gambar patung ya dari ukiran kayu yang dipahat ya, khususnya di suku Asmat Papua ya, sangat ahli membuat patung. Ya, yang bermasalah arahkan untuk WA ke saya langsung ya nak, jangan ke temennya ya supaya saya bisa tahu gitu kendalanya di mana. Seperti itu. Ini terima kasih infonya Talita. Arahkan temannya untuk WA ke saya ya. Terima kasih Talita. Nah, kita lanjut ya. Nah, banyak di Papua juga ya para ahli membuat patung memahat seperti itu. Nah, juga kita bisa melihat banyak pematung yang dari dengan cara memahat batu ya di kita ya Candi Borobudur. Sementara di Trawulan Mojokerto ini patung yang tiduran yang di Mojokerto ya nak ya di Jawa Timur. Anak-anak akan menemukan orang yang membuat patung berbahan logam dengan cara mengecornya. Nah, patung dibuat dengan menggunakan berbagai bahan dan teknik ya atau cara ya, berbagai teknik ataupun cara. Nah, kalau kita lihat pada zaman Nabi ya, Nabi Ibrahim dulu ya nak ya, banyak berhala-berhala tuh ya. Mereka membuat patung dari batu-batuan ya, dipahat tuh ya. Patuan-patuannya diketok gitu ya, dibentuk ya seperti itu. Ya. Kemudian yang digunakan sebagai sesembahan. Nah, sama seperti waktu zaman kita, zaman praaksara di Indonesia, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia praaksara saat itu melihat batuan besar, dianggap punya kekuatan, kemudian disembah. Semakin berpikir tingkat manusia semakin maju, ya akhirnya mereka berpikir ya bahwa ada teknik pengecoran logam. Dari zaman prasejarah, manusia prasejarah ketika sudah maju pemikirannya, mereka membuat patung dari logam dengan teknik acir pardu, ya, teknik mengecor logam. Dan sampai sekarang masih ada, ya, buktinya ini patung yang di Mojokerto nih. Nah, kalau kalian lihat tuh patung yang tiduran gitu ya, yang emas itu, nah itu dari logam. Jadi
Kita ulang dulu bahwa bahan-bahan pembuatan patung itu bisa dari kayu, ya, atau batu, ataupun logam. Ya, itu teknik dan cara-caranya. Nah, sebagaimana Nanda ketahui bahwa sebagai makhluk kreatif, manusia selalu merindukan hal-hal baru, ya, bentuk-bentuk baru, cara-cara baru, ya, manfaat dan gagasan baru dan seterusnya. Nah, pengalaman manusia yang sangat beragam, khas dan unik pada gilirannya mengantarkan manusia menghasilkan gagasan-gagasan yang asli, cara-cara yang asli, bentuk-bentuk yang asli, juga karya-karya yang asli. Daya cipta atau kreativitas manusia tersebut memunculkan karya-karya seni baru. Nah, ya seperti itu. Jadi konsep berkeindahan inilah yang mendorong manusia untuk berkreativitas menciptakan seni-seni patung. Nah, itu ya. Jadi konsep yang jelasnya yang kita pelajari kali ini menggambar patung adalah kreativitas hasil kreativitas manusia. Ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk seninya dia yang dia tuangkan. Mungkin setiap orang punya kreativitas berbeda ya. Ada yang senang lagu dangdut. Siapa nih yang suka lagu dangdut? Teman-teman maaf deh, Bu Ambar tanya dulu ya. Tadi ya teman-teman gabung pakai kodenya art atau apa? Saya pakai link, Bu. Saya pakai art, yang nomor nggak Saya bisa. pakai link, Bu. Pakai link bisa ya? Saya temenmu nggak bisa gabung nih, udah pakai art juga nggak bisa. Harus kemana? Bisa fotoin nggak di linknya teman-teman? Kayak tadi yang Bu Ari difotoin terus di-share ke kelas untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan masuk. Bisa nggak? Siapa yang bisa bantu? Wah, Raisa nih. Thank you Raisa. Nah, itu ya. Jadi kita kembali lagi bahwa konsepnya seperti ini. Nah, dalam hal patung yang berbeda-beda tersebut, perbedaannya bukan hanya dari segi bahan dasar yang digunakan, ataupun tekniknya, ataupun cara pengungkapan, namun juga fungsinya. Meski demikian, seni patung selalu menonjolkan sosok tiga dimensional dalam perwujudan yang unik, kreatif, dan estetik, serta dengan fungsi yang beragam. Kalau zaman dulu ya, atau zaman primitif ya, atau zaman apa sih, zaman prasejarah ya, bahwa alam pikiran manusia masih tunduk pada hal yang bersifat mistik atau tahayul, maka tidak sedikit orang membuat patung untuk dipuja atau disembah. Ada peradaban berikut yang lebih maju ketika manusia melepaskan diri dari kepercayaan mistik, menggunakan akal budinya, mereka tak lagi menyembah dan memuja patung. Nah, untuk apa jadinya? Untuk pengalaman keindahan dan kreativitas inilah akhirnya manusia didorong ya menghasilkan patung-patung untuk keperluan berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bu Ambar pernah cerita minggu lalu bahwa di UI ya, kalau anak-anak jadi mahasiswa UI nanti anak ya, dosen-dosen yang telah wafat yang mengajar mereka itu akan dijadikan monumen ya untuk mengenang ya bahwa dosen tersebut pernah mengajar di fakultas itu ya. Nah, saya juga bukan mahasiswa UI ya, tapi saya tahu ceritanya dari teman saya yang kuliah di UI ya gitu. Jadi di sana dibangunkan monumen. Seperti anak-anak kalau berkunjung ke RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di sana juga didirikan monumen ya, kepala ya, setengah badan itu ya, untuk mengenang pendiri ya, Dr. Mangunkusumo itu ya, untuk mengenang pendiri RSCM ya, seperti itu. Kemudian
seperti ini, teks proklamasi ya, yang ada di sini nih. Nah, ini juga kan bukan untuk sesembahan kita ya, patung Soekarno-Hatta ya. Nah, ini juga dibuat untuk mengenang jasa-jasanya ya, fungsi-fungsinya seperti itu. Nah, konsepnya, kita kembali lagi, bahwa konsepnya menggambar patung adalah dengan berbagai teknik ya, dengan cara dipahat, dengan menggunakan bahan kayu, dengan batu, ataupun dengan pengecoran logam. Nah, itu konsep membuat patung. Sementara fungsinya adalah saat ini untuk memberikan pengalaman keindahan dan kreativitas manusia. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Kita ulang lagi ya, bahwa konsep menggambar patung atau konsep membuat patung adalah dengan menggunakan berbagai teknik. Di antaranya ada teknik dipahat ya dari kayu, ya bahannya dari kayu, dari batu ataupun dengan pengecoran logam. Nah, juga seni patung selalu menonjolkan sosok 3-dimensional dalam perwujudan unik, kreatif, dan estetik, serta fungsi yang beragam. Ya, ini patut kita jadikan konsep ya, garis besar pembelajaran kita hari ini. Ya, kemudian fungsinya bagaimana? Nah, kegunaannya apa? Manfaatnya untuk apa? Ya, fungsinya adalah sebagai pengalaman keindahan dan kreativitas manusia ya untuk menghasilkan patung-patung dalam keperluan yang berbeda-beda. Ya, saat ini seperti itu. Jadi Bu Ambar mengarahkan gambar patung ini, ilmu dalam menggambar patung ini bukan untuk sesembahan. Sekali lagi ya, itu penting. Nah, baik kita simpulkan sama-sama bahwa konsep menggambar patung itu bahwa dasar yang digunakan, teknik pembuatannya, cara pengungkapan tidak hanya seperti itu saja, namun juga konsep menggambar patung adalah menonjolkan sosok 3-dimensional dalam perwujudan unik, kreatif, estetik, serta dengan fungsi yang beragam. Oke, satu siswa deh menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan. Yuk. Bahwa konsep menggambar patung bagaimana? Yang sibuk lagi ngechat, stop dulu. Kita masuk ke kesimpulan. Mau kita tutup nih belajarnya. Satu orang yang berani, silakan. Diungkapkan kesimpulan belajar hari ini. Semakin anak-anak cepat menjawab, semakin kita selesai dengan cepat. Ayo, kesimpulan belajar hari ini. Apa yang sudah anak-anak tangkap? Apa yang sudah dipelajari? Coba. Ayo dijawab. Patung ada teknik. Bagus, Raisa. Tekniknya apa saja, Fairuz? Memahat. Terus apa ya? Mengecor apa tadi dengan tekniknya? Mengecor. Ada yang bisa bantu dengan teknik mengecor apa? Mengecor logam, pinter ya. Juga bahwa fungsinya adalah sebagai pengalaman keindahan, fungsi personal. Iya, oke ya, fungsinya sebagai kreativitas manusia ya, seperti itu. Baik, karena waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita, minggu depan kita ketemu di GCR, ada aktivitas siswa ya, minggu depan anak-anak ada mengerjakan aktivitas ya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa. Sehat selalu. Sama-sama. Jangan lupa minum.